Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Hari ini Kau berikan lagi hari yang baru buat kami Tuhan. Untuk kami kasih kesempatan untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bumi ini. Untuk itu Bapa, masuklah ke dalam hati kami. Beracarlah seluas-luasnya dalam hati kami. Bersihkan Tuhan hati kami yang kotor ini Tuhan. Biar berkenan dalam tangan-Mu. Berbicara Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Membangun keluarga bahagia. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia mensucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Efesus 5 ayat 22 sampai 26. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Jadi keluarga bahagia merupakan dambaan setiap orang. Tidak seorang pun yang mengharapkan agar keluarga yang dibentuknya tidak bahagia atau kandas di tengah jalan. Siapapun dia, orang dewasa maupun anak-anak, pasti ingin memiliki keluarga bahagia. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk membangun keluarga bahagia. Pertama, komitmen. Komitmen merupakan faktor yang sangat penting untuk membangun keluarga bahagia. Komitmen adalah janji untuk melakukan sesuatu. Ketika seorang berkomitmen terhadap kebahagiaan keluarganya, maka ia akan melakukan apa saja yang akan menciptakan kebahagiaan keluarganya. Seperti yang kita baca tadi, Efesus 5 tadi. Komitmen istri, ya, tunduk kepada suami. Komitmen suami mengasihi istri. Komitmen anak-anak taat kepada orang tua. Dalam hal ini tidak seorang pun tidak hanya berkomitmen terhadap pasangannya sebenarnya, tetapi terlebih juga komitmen kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua setelah komitmen adalah apresiasi. Penting memberikan apresiasi kepada pasangan dalam bentuk pujian kepada anak-anak. Karena jujur kita jarang sekali untuk mengucapkan kata-kata apresiasi ini. Mengucapkan terima kasih, memberikan pujian pada keluarga. Bukan pada kekurangan ya. Kita lebih sering kepada kekurangan. Juga bisa merasakan rasa kebanggaan kita terhadap anak-anak kita. Jangan lagi memfokuskan perhatian Anda pada kekurangan anggota keluarga. Fokuslah pada kelebihan mereka. Ungkapkan kebanggaan. Ungkapkan rasa terima kasih. Sukacita Anda. Perhatikan Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Setelah komitmen, apresiasi, kemudian gunakanlah untuk waktu bersama. Perlu waktu bersama. Tuntutan kebutuhan sehari-hari yang sibuk sekolah dan bekerja, memaksa orang tua meninggalkan rumah untuk bekerja. Kondisi seperti ini membuat banyak keluarga kurang memiliki kesempatan untuk menjalin kebersamaan. Ya, apalagi kalau suami istri bekerja dua-dua. Ya, nyaris hanya waktu Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu kadang-kadang untuk istirahat. Sayang sekali waktu kebersamaan dalam keluarga sempit. Tetapi ya kebersamaan yang dimaksud bukan hanya sekedar kebersamaan fisik, di mana Anda kelihatan bersama-sama dengan anggota keluarga. Tapi kebersamaan di sini berhubungan dengan kedekatan emosional ya, bukan secara fisik.
Anda bersama-sama, tapi Anda sibuk mengerjakan sesuatu dan anak-anak Anda sibuk bermain gadget. Bukan itu. Tetapi betul-betul memberikan perhatian dan tinggal dalam kebersamaan. Maka terciptalah suasana menyenangkan. Jadi gunakan waktu bersama. Kalau memang ada rezeki bisa berkreasi bersama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Setelah kita berkomitmen, kemudian apresiasi, kemudian waktu bersama, terus komunikasi. Komunikasi merupakan dasar dari seluruh interaksi antar manusia. Melalui komunikasi kita bisa mengutarakan pikiran, perasaan, pendapat, atau kehendak kita. Komunikasi sangat penting di dalam keluarga. Jadi ini juga tertulis dalam Kejadian 3. Lihat contoh komunikasi yang sangat intim antara Tuhan dan manusia. Manusia begitu mengenal ciptaannya, sehingga dari bunyi langkah Tuhan saja, mereka mengenal kalau bunyi itu adalah bunyi langkah Tuhan. Demikian pula Tuhan tahu persis bahwa manusia ciptaannya itu bersembunyi karena mereka sudah melakukan dosa. Jadi kita bisa melihat hubungan itu sangat dekat dengan adanya komunikasi. Tetapi ketika komunikasi terputus atau rusak karena dosa, maka manusia tidak lagi mampu memahami kebenaran dan kehendak Tuhan. Jadi berdasarkan Alkitab, penting sekali komunikasi. Suami, istri, maupun anak-anak harus mengembangkan kebiasaan untuk berkomunikasi, mengungkapkan perasaan atau pikiran dan kehendak mereka. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara orang tua dan anak bisa menyebabkan kenakalan dan perilaku menyimpang. Baik, yang keempat adalah penerimaan. Kalau suami istri memutuskan untuk hidup bersama, berarti ada kesediaan untuk menerima kelebihan atau kekurangan pasangan. Banyak menuntut terhadap pasangan hanya akan menyebabkan rasa frustasi karena tidaklah mudah mengubah orang. Seorang bijak berkata, jika Anda tidak bisa mengubah seseorang, yang paling gampang adalah merubah. Anda harus berubah. Terimalah pasangan Anda apa adanya, tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Semakin Anda membandingkan pasangan Anda dengan orang lain, Anda akan semakin banyak menemukan kekurangan dalam dirinya. Usahakanlah melihat kelebihan-kelebihan di dalam pasangan Anda dan bersyukurlah untuk hal itu. Sangat penting hal ini ya. Penerimaan, menerima. Jadi setelah komitmen, kemudian kita boleh berapresiasi, kemudian waktu bersama, kemudian kita komunikasi dan menerima apa adanya dari pasangan kita. Terakhir adalah saling mengampuni. Mengampuni berarti tidak lagi membiarkan kekecewaan, sakit hati, kesedihan masa lalu mengatur tujuan hidup keluarga kita. Sehingga kita dapat fokus diri pada Tuhan dan kehendak-Nya. Kita tahu di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Suami, istri maupun anak-anak bisa saja melakukan kesalahan. Untuk itulah diperlukan keterbukaan saling mengampuni. Di dalam keluarga mungkin saja ada yang melakukan kesalahan yang fatal. Tetapi jika orang melakukan kesalahan tersebut menyesali dosanya dan masing-masing anggota keluarga memiliki hati bersedia mengampuni, maka keluarga tersebut akan mengalami pemulihan. Selama pintu maaf masih terbuka, selama itu pula hidup bersama akan berlangsung. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Pengampunan yang dari Tuhan hendaklah menjadi dasar bagi kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, khususnya anggota keluarga kita. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni. Ketika seorang anggota keluarga menyesali dosa yang ia lakukan, kita harus mengampuni. Tidak sedikit keluarga yang menjalani hari-hari yang suram dan gelap karena terus membawa kesalahan masa lalu pasangannya. Jika menginginkan pemulihan dan kebahagiaan dalam keluarga, mau tidak mau harus ada pengampunan. Itulah dia selamat melakukan segala apa yang telah kita lakukan tadi, kan komitmen, apresiasi, waktu bersama, komunikasi, menerima apa adanya dan mengampuni.
Tuhan memberkati keluargamu dan memberkatimu. Amin. Amin. Amin.